Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juriani Rumsa. Saya adalah guru PAI di Sekolah Dasar Negeri 106858 Kedai Damar, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai. Sekaligus, saya sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan BAS 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari, Padang Sidempuan. Pada kesempatan hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di Sekolah Dasar Negeri nomor 106858 Kedai Damar. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 4 dengan materi keberagaman sebagai sunnatullah. Berikut video uji kinerja saya, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Adari Padang Sidempuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning everybody, how are you? I'm fine. Good morning handsome, good morning beautiful, good morning everybody, how are you? I'm fine. Iya, selamat pagi semuanya. Pagi, yes. Alhamdulillah, semuanya sehat? Iya. Udah sarapan tadi pagi? Iya, alhamdulillah. Nah, sekarang sudah siap untuk belajar semuanya? Ya, alhamdulillah ya. Untuk ketua kelas, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Kepada ketua kelas, dipersilakan ke depan. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan solihah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, terima kasih kepada Ali. Silakan duduk di tempat. Untuk mengambil keberkahan dalam pertemuan kita ini, marilah sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk menambah kecintaan kita terhadap tanah air kita, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Cinta Tanah Airku, ya. Anak-anak semuanya berdiri. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur gemai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku merasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Anak-anak boleh duduk kembali. Ibu akan mengabsen kehadiran dari siswa-siswi kelas 4. Ali Hakim, Aila Kansa, Napisa, apakah semuanya hadir, Nak? Hadir, Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya sehat walafiat? Sehat. Ya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat semuanya ya, Nak ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita akan mempelajari pelajaran tentang keberagaman sebagai sunnatullah ya. Nah, untuk sebelum kita memulainya, Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita mengenai materi keberagaman sebagai sunnatullah. Adapun tujuan kita mempelajari ini yaitu apa, Nak? Memahami konsep keberagaman. Peserta didik dapat memahami bahwa keberagaman dalam suku, agama, ras, budaya, dan bangsa dan latar belakang adalah bagian dari sunnatullah. Kemudian apalagi, Nak? Menumbuhkan sikap toleransi. Dan yang ketiga, menguatkan nilai persatuan dan kesatuan untuk memahami pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dalam keberagaman untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai. Masih ingat materi sebelumnya kita? Masih. Iya. Tentang apa? Zakat. Iya. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Iya. Mudah-mudahan masih ingat tentang zakat fitrah ya. Ya, kita masuk ke pelajaran berikutnya yaitu tentang keberagaman sebagai sunnatullah. Ada pertanyaan pemantik yang harus kalian jawab. Yang pertama, mengapa Allah menciptakan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda? Iya, alhamdulillah supaya kita saling mengenal ya. Lalu,
Bagaimana cara kita menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, kita harus menghormati sesama, walaupun dia berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, ya, berbeda budaya, harus kita saling menghormati, ya. Ya, pintar-pintar anak ibu ya, alhamdulillah. Ya, tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Selanjutnya, kita akan melihat video tentang keberagaman sebagai sunnatullah. Perhatikan baik-baik ya, nak ya. Jadi, dalam video kali ini, kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunnatullah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan keragaman sebagai sunnatullah agar saling mengenal atau lita'arufu dengan benar. Adik-adik, pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka, saling menghormati dan hidup damai dengan siapapun meskipun berbeda agama? Keragaman suku, bangsa adalah sunnatullah untuk saling mengenal. Kita harus bersikap saling menghargai dan menghormati siapapun meskipun berbeda agama. Indonesia adalah negeri yang majemuk atau beragam, terdiri dari aneka ragam agama, suku, bangsa, warna kulit dengan kekhasannya masing-masing. Saling menghormati dan menghargai adalah modal utama hidup damai. Keragaman adalah kenyataan yang tidak bisa dihindari dan merupakan sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Sunnatullah bisa diartikan yang pertama, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui para rasul. Atau sunnatullah bisa juga diartikan undang-undang keagamaan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub di dalam Al-Quran. Atau sunnatullah bisa diartikan juga hukum alam, baik itu kejadian dan sebagainya yang berjalan secara tetap dan otomatis. Nah, keragaman merupakan sunnatullah ini karena keragaman sudah ditetapkan secara otomatis. Tidak mungkin ada yang dapat menyeragamkan semua makhluk hidup di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, untuk apa Allah menjadikan manusia beraneka ragam? Tujuannya adalah agar saling mengenal, sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, kerjasama, serta saling mendukung, sebagaimana telah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Oleh karena itu, marilah kita mengenal karakteristik agama-agama yang ada di Indonesia melalui tabel berikut ini. Mengenal suku-suku yang berada di wilayah daerah Indonesia berikut ini. Kita juga perlu mengenal bangsa-bangsa di dunia yang sebagiannya juga berada di Indonesia. Keragaman merupakan sunnatullah ini, kita bisa lebih menghormati dan menghargai orang lain sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang Ibu bagi menjadi 3 kelompok, ya. Yang di sebelah sini ini adalah kelompok kinestetik, yang di sebelah sini adalah kelompok auditori, kemudian yang di sebelah sini adalah kelompok visual, ya. Untuk kelompok auditori, perhatikan dengan seksama video yang ada di depan layar ini, ya. Ya, perhatikan dan amati seksama ya, Nak ya. Jawaban dari pertanyaan kalian ada di sini. Perhatikan ya.
Video pembelajaran keragaman budaya di Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Di masing-masing pulau inilah terdapat banyak keragaman budaya Indonesia, di antaranya keragaman agama, keragaman suku bangsa, rumah adat, lagu daerah, keragaman makanan khas, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik, keragaman tarian daerah, keragaman agama di Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Hindu, agama Kristen Protestan, agama Konghucu, agama Islam, agama Kristen Katolik, dan agama Buddha. Agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu memiliki kitab suci Weda dan nama penyebar agama Hindu adalah Santana Dharma. Tempat ibadah bernama Pura. Adapun hari raya agama Hindu adalah Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Pagarusi, Hari Raya Galungan, dan Kuningan. Sekarang lihat di papan tulis, ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan untuk kelompok 1 yaitu visual ya, visual di sebelah sini. Mengapa Allah menciptakan manusia dengan beragam suku, bahasa, dan budaya? Dan bagaimana cara kita menghargai keragaman yang ada di sekitar kita? Lalu kemudian pertanyaan untuk kelompok 2 ya, bagian Hafizah, yaitu tentang auditori. Apa makna dari keragaman sebagai sunatullah? Kemudian pertanyaan untuk kelompok 3 yaitu kinestetik, mengamati keragaman penduduk sekitar ya. Jadi dari ketiga pertanyaan ini kan sudah Ibu bagi 3 kelompok ya nak ya. Diskusikan bersama teman-teman kalian. Dan untuk kelompok kinestetik, kita nanti di luar mengamati daerah sekitar kita ya nak ya. Dari sekarang diskusikan bersama teman-temanmu ya nak ya. Sampai di sini adakah yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah, Bu. Mari kita sama-sama mengamati diskusi ini ya. Ya, sekarang mulai berdiskusi. Ya, bisa dijawab. Ya, bisa? Bisa? Ya nak, setelah kita mengerjakan tugas kita tadi ya nak ya, apakah kalian sudah pernah? Sudah. Sudah lelah semuanya? Sudah. Ya, untuk biar supaya tenaga kita porsir lagi ya nak ya, kita lihat hasil bikin kita ini ya nak ya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan. Tangan diputar-putar tinggallah gaul. Tangan diputar-putar tinggallah luka. Digoyang-goyang
ada roda putar. Ya, kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Ada dari auditori, ada dari visual, dan ada dari kinestetik ya. Begitu ibu putar roda ini, maka akan muncul nama kelompok yang akan ke depan ya. Ya, kita mulai ya nak ya. Perhatikan baik-baik ya nak ya. Ya, ternyata kelompok kinestetik yang akan maju ya. Kepada kelompok kinestetik akan agak maju ke depan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengarkan ya teman-teman. Iya. Hasil pengamatan kami bahwa ada keragaman bahasa, adat, pekerjaan, agama, serta kebiasaan sehari-hari. Manfaat adanya keberagaman di lingkungan sekitar yaitu kita bisa saling belajar, mempererat persaudaraan, menumbuhkan toleransi, serta membuat kehidupan lebih berwarna. Beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih kepada kelompok kinestetik. Silakan duduk kembali. Lanjut kita ya nak ya. Kita lanjutkan kembali ya. Lihat siapa yang akan maju ke depan. Ya, ternyata kelompok visual. Ayo silakan maju untuk kelompok visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengarkan ya teman-teman. Iya. Allah menciptakan manusia beragam agar saling mengenal, saling melengkapi, dan bukan untuk saling membeda-bedakan. Kita dapat menghargai keragaman dengan sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, dan bekerja sama dalam kebaikan. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya. Terima kasih kepada kelompok visual. Silakan duduk kembali. Berarti tinggal kelompok auditori yang akan maju. Silakan maju anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dengarkan ya teman-teman. Ya. Makna dari keragaman sebagai sunnatullah adalah bahwa perbedaan yang ada di dunia ini seperti suku, bangsa, adat, warna kulit, hingga kemampuan. Setiap individu merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keragaman bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, tetapi diciptakan Allah untuk saling mengenal, menghargai, dan melengkapi agar manusia bisa hidup rukun dalam perbedaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan meriah. Silakan duduk kembali nak. Ya, sekarang ibu ada tugas untuk kalian. Lihat ke papan tulis. Di sini ada pertanyaan ya. Jadi semuanya mengerjakan LKPD sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tidak boleh mencontek ya nak ya. Ya, kerjakan sekarang ya nak ya. Silakan lihat ke papan tulis. Pertanyaannya ada 3 itu ya nak ya. Silakan jawab. Ya. Ya, kerjakan dengan baik ya. Kalau bisa usahakan menjawab sendiri-sendiri ya nak ya. Ya, tidak boleh mencontek ya. Sudah selesai ya anak-anak?
Nah, Ibu kumpulkan ya tugas kalian ya. Ibu nilai dahulu ya nak ya. Ya, alhamdulillah ya nak ya. Dari LKPD yang telah Ibu bagikan, ternyata nilainya semuanya 100 ya nak ya. Jadi, tidak ada anak-anak Ibu yang mendapat remedial lagi ya nak ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, tepuk tangan untuk semuanya. Anak-anak, Ibu ada pertanyaan refleksi ya. Nah, lihat di sini ya nak ya. Ibu mau bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Lalu, apakah pembelajaran hari ini dapat kamu pahami? Dipahami, Bu. Alhamdulillah ya. Sampai di sini, adakah yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah, Bu. Karena sudah paham semuanya, maka Ibu ambil kesimpulan untuk pelajaran hari ini, yaitu ya, keberagaman merupakan kenyataan hidup yang tidak dapat dihindari karena Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan seperti suku, bahasa, budaya, dan agama. Dalam Islam, keberagaman inilah disebut sebagai sunnatullah, yaitu ketetapan Allah yang menjadi bagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Dan sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk menghargai perbedaan, menjaga kerukunan, dan menghindari sikap saling membenci atau merendahkan satu sama lain. Dan dengan memahami ini bahwasanya keragaman adalah kehendak Allah, kita akan lebih mudah menumbuhkan sikap toleransi, empati, dan persatuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sampai sini ada yang mau bertanya? Iya, Bu. Sudah paham semua? Sudah, Bu. Alhamdulillah, anak-anak sudah paham semuanya. Maka dengan ini usailah sudah pertemuan kita. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Nah, kepada ketua kelas untuk ke depan agar membacakan doa untuk ketika mau pulang. Kepada ketua kelas kami persilakan. Sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosaku, dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka mengasihani aku sejak kecil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Silakan dulu. Terima kasih kepada ketua kelas.